Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan tema yang mengingatkan kita tentang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Siapkanlah minyakmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tadi kita mendengar pembacaan dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Bacaan ini berbicara tentang fakta masa depan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apa fakta yang pasti akan dihadapi oleh orang percaya Tuhan di masa depan hidupnya? Yang pertama, orang percaya itu akan menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa yang terjadi saat Tuhan datang? Tuhan mau membawa kita untuk tinggal bersamanya selamanya, saudara-saudara. Yang kedua, waktu kedatangan Tuhan itu ternyata tidak bisa dipastikan. Jadi semuanya harus menunggu. Nah, yang ketiga, dari antara orang percaya yang menunggu kedatangan Tuhan itu, ternyata ada yang tertinggal. Ada yang tertinggal. Nah, ini fakta yang paling berat. Siapa yang tertinggal itu? Yang tertinggal adalah mereka yang tidak menyiapkan minyak atau tidak bersiap atau tidak berjaga-jaga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketiga fakta ini benar-benar terjadi. Kita yang hadir saat ini ada di fase sedang menunggu Tuhan datang. Jangan sampai kita menjadi orang yang tertinggal. Apa ada di antara kita yang mau ditinggal oleh Tuhan? Ini pertanyaan serius ya, yang harus betul-betul kita pikirkan sepanjang hidup kita. Jadi sebelum menyesal, siapkanlah minyakmu, berjaga-jagalah, bersiap-siaplah. Nah, bagaimana kita menyiapkan minyak kita? Mari kita perhatikan 3 hal, saudara-saudara. Yang pertama, menyiapkan minyak itu harus dilakukan dengan menghormati Tuhan dan firman-Nya. Hormati Tuhan dan jangan remehkan perintah-perintahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, penantian kita atas kedatangan Tuhan ini diumpamakan seperti 10 gadis pengiring pengantin yang sedang menunggu mempelai pengantin pria untuk mereka iringi ke tempat pesta. Nah, Tuhan memakai contoh pesta pernikahan yang terjadi pada masyarakat Yahudi waktu itu. Jadi mempelai pria ini sebelum masuk ke ruang pesta, dia harus bertemu dengan keluarga besarnya dan membahas masalah keuangan. Nah, yang lama itu di proses ini, saudara, ya, menunggu pertemuan ini selesai. Setelah pertemuan itu, barulah mempelai pria bersama dengan pengiring pengantin berjalan ke tempat pesta. Jadi kapan selesainya pertemuan itu tidak bisa dipastikan. Maka setiap pengiring pengantin harus bersiap-siap atau berjaga-jaga membawa cadangan minyak. Zaman itu kan belum ada listrik, saudara-saudara ya. Jadi kalau mereka baru diberitahu bahwa mereka harus menyongsong mempelai pria, mereka harus siap dengan penerangan di tangan mereka. Ya, mereka harus bawa semacam suluh begitu ya, yang bisa menerangi perjalanan mereka. Gadis bijaksana menyiapkan cadangan minyaknya. Gadis yang bodoh tidak menyiapkan cadangan minyaknya. Nah, kenapa gadis yang bodoh ini tidak menyiapkan cadangan minyaknya? Karena
Mereka tidak menghormati mempelai pengantin. Tidak menghormati mempelai pengantin. Kalau mereka menghormati sang mempelai, mereka tidak akan meremehkan tugasnya sebagai pengiring pengantin. Mereka akan siapkan cadangan minyak agar bisa menyambut mempelai itu. Perhatikan saudara-saudara, orang percaya yang tidak menghormati Tuhan akan menjadi seperti 5 gadis bodoh tadi. Mereka akan meremehkan firman Tuhan, mereka remehkan perintah Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan karena tidak menghormati Tuhan. Apa ada orang percaya yang tidak menghormati Tuhan dan meremehkan firman-Nya? Oh, ada saudara, dan banyak. Dan itu sudah terjadi dari sejak zaman para rasul hidup. Rasul Petrus sudah memperingatkan kepada kita ketika dia menulis dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 3 sampai 4. Ya, saya bacakan untuk kita semua. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi ada pengejek-pengejek yang akan tampil di tengah kalangan orang percaya. Siapa pengejek-pengejek yang dimaksud oleh Rasul Petrus itu? Mereka orang Kristen atau bukan? Saudara-saudara, mereka adalah orang-orang percaya, para pengikut Tuhan, yang tadinya juga ikut menantikan kedatangan Tuhan. Tapi mereka tidak menghormati Tuhan dan tidak menghormati firman Tuhan. Saat menantikan Tuhan, lalu Tuhan tidak juga datang, mereka jadi gusar, nggak sabar, lalu mulai mengikuti hawa nafsunya. Nah, mereka inilah yang akan tertinggal. Kalau kita sudah tertinggal, saudara-saudara, pintu sorga itu sudah ditutup. Tidak ada seorang pun yang bisa membukakannya. Kita gedor sekuat apapun, pintu itu tetap tidak akan terbuka. Karena hanya Tuhan saja yang bisa membukanya. Hanya Tuhan yang bisa menutup pintu sorga itu juga. Jadi saudara-saudara, hormatilah Tuhan, hormati firman-Nya. Apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan ditepatinya. Orang yang menghormati Tuhan, orang yang menghormati firman Tuhan, dia akan takut kepada Tuhan. Dia tidak akan meremehkan Tuhan dan firman-Nya. Jalani hidup kita setiap hari dengan takut akan Tuhan. Jangan hidup dalam hawa nafsu seperti para pengejek-pengejek tadi. Banyak anak-anak muda sekarang ini ya, karena terbawa arus zaman ya. Kalau saudara lihat di Eropa sana ya, gereja itu kan kosong. Anak muda sekarang nggak mengandalkan Tuhan loh, tapi mengandalkan teknologi, mengandalkan kemampuannya dan kepandaiannya. Gereja hanya diisi oleh orang-orang tua, para lansia yang ingin mendekatkan diri pada Tuhan. Itu pun jumlahnya segelintir saja. Mengerikan bukan? Kemana manusia-manusia yang ada di dunia ini? Banyak dari antara mereka berpikir, nanti saja cari Tuhan. Nanti saja, tidak perlu siapkan sekarang. Seperti 5 gadis bodoh, tidak perlu bersiap-siap. Akhirnya apa yang terjadi? Saat kita meremehkan Tuhan, meremehkan perintahnya, peringatannya, kita binasa karena tertinggal. Tidak ada waktu lagi untuk datang kepada Tuhan dan memperbaiki diri kita. Jadi saudara, mari kita terus menyiapkan minyak kita dengan terus belajar hidup menghormati Tuhan dan tidak meremehkan perintahnya.
Yang kedua, bagaimana kita menyiapkan minyak kita. Kita dapat menyiapkan minyak itu dengan menjalankan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, 5 gadis bijak adalah orang-orang yang serius ketika menjalankan tanggung jawab mereka sebagai pengiring pengantin. Maka mereka pikirkan, ya, mereka persiapkan semua tugas mereka dengan serius dan teliti. Jadi mereka juga ketika melakukan tugas itu, mereka ingat untuk membawa cadangan minyak. Minyak itu kan kelihatannya sepele, ya. Sepele saja minyak itu. Tapi gara-gara minyak, mereka bisa tertinggal. Kalau kita baca ayat-ayat berikutnya di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30, Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan tentang kedatangannya yang kedua kali. Di dalam perumpamaan itu disebutkan tentang hamba yang dipercaya untuk melipat gandakan talenta mereka. Nah, kepada hamba-hamba yang bisa melipat gandakan talentanya, yaitu mereka yang memandang serius tanggung jawab yang diberikan kepada mereka, Tuhan lalu berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Jadi yang bertanggung jawab, yang melakukan tugas dengan setia dan benar, merekalah yang akan ikut masuk dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Tapi hamba yang diberikan 1 talenta, dia tidak melipat gandakan talentanya. Talentanya itu malah dikubur. Nah, inilah hamba yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Maka pintu sorga itu ditutup bagi hamba yang malas dan jahat, yang tidak mengerjakan tanggung jawab dari Tuhannya. Malah Tuhan berkata, "Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Orang Kristen yang tertinggal pada waktu kedatangan Tuhan, tempatnya itu sudah pasti loh saudara ya. Jadi ini tidak bisa main-main. Tempatnya di kegelapan yang paling gelap. Dan Tuhan mengatakan di situ cuma ada ratapan dan kertak gigi. Siapa yang meratap? Cuma orang menderita yang meratap. Siapa yang menggertakkan gigi? Cuma orang yang kesakitan yang menggertakkan gigi. Jadi sudah gelap tempatnya, penuh penderitaan dan kesakitan karena disiksa tiada henti. Sebab itu mari kita serius jalankan tanggung jawab kita dari Tuhan selama kita hidup di dunia ini menantikan kedatangan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita menyiapkan minyak kita? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, menyiapkan minyak itu bukan cuma dengan menghormati Tuhan dan melakukan tanggung jawab kita saja. Tapi kita juga harus pastikan bahwa diri kita ini dikenal oleh Tuhan. Orang boleh-boleh saja melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab dan serius, tapi ternyata Tuhan gak kenal dia. Ketika 5 gadis bodoh kembali dari membeli minyak, mereka mendapati kalau pintu sudah tertutup. Mereka berteriak, mereka memohon agar mempelai pria itu membukakan pintu. Tapi jawaban dari dalam mengatakan begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Apa artinya ketika mempelai pria itu berkata, "Aku tidak kenal kamu"? Ngeri sekali ya saudara kalau Tuhan yang mengatakan kata-kata ini kepada kita.
Dan Tuhan pernah mengatakan hal yang serupa di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan Yesus bukannya tidak tahu siapa mereka. Siapa mereka? Tuhan tahu. Tapi Tuhan tidak mengenali mereka sebagai muridnya. Dan Tuhan tidak mengakui mereka sebagai pengikutnya. Walaupun mereka ini ya saudara, secara lahiriah ya, terlihat di depan mata melakukan semua kegiatan rohani. Doa, ngusir setan, nubuat, hebat sekali, luar biasa ya. Kita aja nggak bisa loh nubuat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Tapi di hadapan Tuhan, mereka itu orang asing. Tuhan gak kenal sama mereka. Bukankah ini sebuah kondisi yang begitu menakutkan? Saudara ingat Yudas Iskariot? 3 tahun lebih Yudas Iskariot itu mengikuti Tuhan Yesus. Tiap hari ikut Tuhan. Dia masuk dalam kelompok elitnya Tuhan dari 12 rasul. Cuma 12 orang yang bisa ngikut Tuhan Yesus ya, dengan kelompok elitnya. Yudas melayani bersama Yesus, hidup bersama Yesus, tapi sebenarnya Yudas didorong oleh keinginan dan kepentingannya sendiri. Tuhan tidak mengenali Yudas Iskariot sebagai seorang muridnya. Pikiran, perbuatan, sikapnya sebagai murid Yesus tidak ada pada diri Yudas. Kalau Tuhan tidak menemukan dalam pikiran kita, perbuatan kita, sifat karakter Tuhan di dalam diri kita, lalu Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Bagaimana perasaan kita, saudara-saudara? Siapa orang yang dikenal oleh Tuhan itu? Mari kita lihat 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama saudara-saudara. 1, 2, 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Hafalkan ayat ini ya saudara. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jadi orang yang dikenal oleh Allah itu adalah orang yang mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah itu menyerahkan pikirannya, perasaannya, keinginannya kepada pikiran, perasaan, dan keinginan Tuhan. Apa yang jadi kesenangan Tuhan, jadi kesenangan dirinya. Apa yang jadi pikiran Tuhan, itu juga jadi pikirannya. Hidupnya cuma untuk menyenangkan Tuhan, maka Tuhan pun mengenal dirinya karena dirinya mirip dengan Tuhan. Saudara tahu ini anak saya, kenalnya dari mana? Mirip mukanya sama saya, ya. Mirip dengan saya. Kita dikenal Tuhan karena kita mirip dengan Tuhan dalam segala sifat karakter kita, pikiran, dan sikap perbuatan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, jangan sampai kita seperti orang-orang Farisi yang giat melaksanakan tugas tanggung jawab keagamaan mereka, tapi tidak dikenal oleh Tuhan. Nah, kalau orang Farisi saja yang rajin dalam ibadahnya, rajin ritualnya, rajin di bait Allah dan kehidupan sehari-harinya, mereka saja bisa tertinggal. Apalagi
kita yang malas melakukan tanggung jawab kita sebagai pengikut Tuhan. Baca Alkitab males, ya. Doa kalau lagi susah aja, kalau senang lupa sama Tuhan, ke gereja kalau inget iki dina apa ya? Oh iya, duda minggu klalen. Kudu kebaktian klalen. Saudara-saudara, hari ini hari apa kita bisa lupa dan boleh lupa? Tapi Tuhan tidak pernah boleh kita lupakan. Amin. Jangan pernah lupakan Tuhan, saudara-saudara. Tuhan itu harus kita ingat setiap hari di dalam hidup kita. Kalau Tuhan selalu kita ingat, maka kita akan ingat ibadah kepada Tuhan. Kita ingat melakukan yang benar. Kita ingat jauhi kejahatan. Kita ingat kerjakan tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita hormati Tuhan dan firman-Nya. Kita lakukan tanggung jawab kita sebagai murid Tuhan dengan setia dan rajin. Dan pastikan saudara-saudara, kita ini dikenal oleh Tuhan. Siapkan minyakmu. Tuhan menolong kita. Amin.